Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, CGP Angkatan 2 Kabupaten Goa, akan menyampaikan aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Rizky, bisa dengar? Ya, coba nak Rizky pimpin temannya membaca doa belajar ya. Ya, doa belajar. Ya, sebelum kita belajar. Ya. Bismillah. Ya, semoga berdoa. Ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali ya, jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian juga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya, dan juga mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, apa manfaat dari materi ini? Jadi siapa yang pernah pergi ke mall belanja? Ayo, siapa yang sering belanja di toko? Iya. Nah, siapa yang pernah lihat di toko itu tertulis 50%? Biasa ada 50%, 20%, 30%. Nah, tujuannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengetahui bilangan persen ini, kita bisa mengetahui potongan harga yang diberikan jika kita akan berbelanja, ya. Nah, Ibu akan tampilkan sebuah video pembelajaran bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, dan kalian bisa perhatikan di layarnya ya. Bagaimana, apakah layar Ibu sudah tampak? Sudah muncul? Sudah ya? Silahkan di-mute dulu suaranya. Video tetap aktif ya. Nah, kemudian silahkan disaksikan penjelasan dari video berikut. Ibu di Sedapure. Adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah ke persen dan sebaliknya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Buku apa, Bu Guru? Akan Buku matematika ya? 3 cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Silakan adik-adik perhatikan videonya dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang untuk kalian praktekkan. Sebelumnya jangan lupa. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya, tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100%. Sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300
per penyebutnya 4, 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka 3 per 4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9 per 20 sama dengan titik-titik persen. 9 per 20 kita kalikan dengan 100%, maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut. Untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah. Sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 9 per 20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3 per 25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan yang hasilnya adalah 100. Nah, kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, jadi persen itu artinya per 100. Maka 25 itu berapa? Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo, Mak? Halo? Allah lewati sampai Kenapa nih itu suara anak teman teman sepertinya situ. Belajar. Kamu dulu. Sama itu. Ibu, Nah, sekarang Ibu akan jelaskan secara langsung ya. Jadi itu tadi adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi ada 3 cara. Jadi Ibu akan jelaskan, kalau kalian ingin mengubah, pilihlah cara yang menurut kalian lebih mudah ya. Jadi Ibu akan mulai dari cara yang pertama. Mulai menjelaskan cara mengubah pecahan biasa menjadi persen.
Jadi persen itu adalah per 100 ya. Jadi persen adalah singkatan dari per 100. Jadi persen artinya per 100. Jadi kita akan mengubah bilangan itu menjadi penyebutnya sama dengan 100. Misalnya 1/2 ini sama dengan berapa persen? Jadi cara yang pertama kita langsung kalikan dengan 100%. Caranya 1/2 ini kita kali dengan 100%. Kemudian bagian pembilangnya atau bagian yang di atas kita kalikan ya. 1 dikali 100 sama dengan berapa? 1 kali 100. 1 kali 100. 1 kali 100. Berapa pun yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu ya. 1 kali 100 sama dengan 100. Kemudian penyebutnya sisa dipindahkan per 2. Ya, sekarang 100 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 98. Bukan kurang 2 nak. 100 dibagi 2. 50. 100 kita bagi 2 hasilnya adalah 50. Oh, ternyata 1/2 itu sama dengan 50%. Ini adalah cara 1. Jadi cara 1 langsung kita kalikan 100%, baru bagian yang dikali adalah bagian pembilang atau bagian yang di atas ya. 1 kali 100, 100 per 2. Penyebutnya tetap hanya dipindahkan. Selanjutnya kita bagi sesuai dengan berapa penyebutnya yang di bawah. Karena penyebutnya 2, 100 dibagi 2. Nah, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 1/2 sama dengan 50%. Ini adalah cara 1. Cara kedua, 1/2 ini berapa persen? Cara kedua, kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Kita kali berapa? Sehingga 2 ini menjadi 100. 2 kali berapa yang hasilnya sama dengan 100? 50. Iya, 2 kali 50. Nah, karena di bawah dikali 50, masih ingat pecahan senilai ya? Di atas juga dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Kalau 2 kali 50 sama dengan 100. Sekarang perhatikan, penyebutnya sudah 100 ya. Iya, jadi persen itu 200 dibagi 5. Berapa? 40%. Iya, pintarnya semua. 40%. Nah, berarti 202/5 ini sama saja kalau 40%. Iya, 5 kali 4 ya. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurang 20 habis. Masih ada 1 nol ya yang belum kita gunakan ini. Iya. Karena bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0, nolnya langsung kita kasih pindah ke atas ini. 2/3. Kita akan mencari berapa bentuk persen dari bilangan 2/3. Nah, jadi caranya kalau kita gunakan cara 1, langsung kita kali 100%. 2/3 kali 100%. Kemudian langkah kedua, kita kali
Yang di atas lah. Ingat yang di atas saja yang dikali ya. Yang di bawah tetap menjadi pembagi. 2 kali 100. 2 kali 100 sama dengan 200. Iya, sama dengan 200 per 3. Nah, sekarang kita akan mencari 200 bagi 3 itu sama dengan berapa? Kita pakai cara seperti tadi. Cara anak sekolah ya. 200 bagi 3. 3 kali berapa yang dekat dengan 20? Kalau kita yang sama, kita cari yang dekat. Kita kali bawahnya. Kita kalinya berapa? 6. Iya, kali 6 berapa hasilnya? 18. Iya. Kalau 3 kali 7 berapa? 21. 21, iya lewat. Jadi kita tidak boleh ambil yang di atasnya ya. Jadi kita ambil yang di bawahnya yaitu 3 kali 6. Nah, 3 kali 6 tadi sama dengan 18. Kita tulis di bawahnya 20, hasilnya 3 kali 6, 18. Kemudian kita perkurangkan. Nah, 20 kurang 18 itu berapa? Ayo yang tahu. 22. 20 dikurangi 18. Kurang kalau 1, 2. Berapa? Iya, 2. Nah, sekarang ini masih ada yang belum kita gunakan ya. Ini yang 0. Nah, ini kita kasih turun di sini di dekatnya 20 ya. Cara membagi ini yang belum kita gunakan, angka atau bilangan yang belum kita gunakan kita tulis di bawahnya. Sama 3 kali berapa lagi yang dekat dengan 20? 3 kali 6. Nah, 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, kita perkurangkan lagi. 20 kurang 18 tadi berapa? Iya, 2. Nah, sekarang perhatikan, apakah masih ada bilangan yang mau dibagi yang belum kita gunakan? Masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah habis, perhatikan, kita kasih koma di sini ya. Ya, kita kasih koma di tempat jawaban, baru kita bisa tambahkan 1 0. Ya, kalau kita kasih koma di atas, kita bisa kasih 1 0 di bawah. 3 kali berapa yang dekat dengan 20? 18. Iya, tidak akan ada habisnya begini terus. 20 kurang 18? 2. Iya, 2 lagi, 2. Kalau sudah ada koma, bisa makasih 0 lagi. Ini kalau kita perpanjang tidak akan ada habisnya ya. Jadi kita ambil 2 angka saja di belakang koma. Berarti 2/3 itu sama dengan 66,66% ya. Bagaimana? Jadi cara seperti ini cara mencakar yang mudah ya. 300 bagi 7. Ingat yang mau dibagi yang kita simpan di dalam sini ya. Ya, 300 bagi 7. Jadi perhatikan 7 dikali berapa yang dekat dengan 30? 7 kali berapa? 8. 7 kali 4 itu berapa? 7 kali 4? 28. Kalau 7 kali 5 berapa? 35. Iya, lewat. Oke, berarti kita ambil 7 kali 4. 7 kali 4 sama
hasil perkurangan 30 kurang 28? 2. Kemudian kita kasih tulis ya, ini bilangan yang belum kita gunakan. Kita tulis di sampingnya. Sekarang 7 dikali berapa yang dekat dengan 20? 2. Kali 2. 11. Nah, 20 kurang 14 sama dengan? 6. Iya, 6. Masih adakah bilangan yang belum kita gunakan yang mau dibagi? Tidak ada. Iya, jadi kalau tidak ada caranya kita kasih di atas koma, baru di bawah kita kasih. Iya, kasih angka 0. Sekarang 7 dikali berapa yang dekat dengan bilangan 60? 7 kali? Iya, 7 kali 8. Berapa itu 7 kali 8? Iya, 56. Ayo sekarang kita perkurangkan. Sangat? Ya, ayo mana senyumnya? Nah, untuk mengembalikan fokus kita, coba anak-anakku semua, tarik nafas dari hidung, tarik perlahan-lahan, baru hembuskan. Kita ulangi sampai 3 kali ya. Ya. Ya, kita tarik lagi nafas dari hidung. Kemudian kita hembuskan. Ya, 1 kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Ya, hembuskan. Ya, masih semangat belajar? Sudah, Bang. Iya, tepuk tangan dulu untuk ya semua. Bagaimana? Sudah mengerti cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Sudah. Sudah? Sudah. Karena kalau tidak mengerti, kita tidak akan lanjut. Nah, kalau sudah, kita akan mengubah lagi persen menjadi pecahan Biasa. biasa. Kebalikannya lagi. Jadi, kita sudah mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Belum. Ya, jadi akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. 100. Iya, jadi 2% itu sama dengan 2/100. Ya. Kalau 30% sama dengan 30. 30/100. Iya, pintar. 30/100. Ya. Nah, jadi ini sudah bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 2%. Bagaimana bentuk pecahan biasanya? 2/100. Ini sudah benar. 30%. 30/100. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa, ya. Jika ada hal-hal yang belum mengerti, bisa kita diskusikan di grup kelas. Ibu juga akan membagikan video contoh cara menghitung
atau mengubah bilangan pecahan biasa menjadi persen ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Nak Fadel mungkin bisa pada hari Iya, kenapa sih? Bisa kami kita buku. Iya, bisa Ji. Saya juga beneran. Jadi yang mau ambil bukunya bisa datang besok pukul 9 pagi ya. Oh, masuk dulu itu. Tolong. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa ya, sesuai dengan agamanya. Bagi yang beragama Islam diminta membaca surah Al-Fatihah. Ya, doa dimulai. Selesai. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada kesalahan yang Ibu sengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.